Menurutnya, dapat ditemukan secara garis besar. Terima kasih. All right. Yeah. Well, I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. Baby, I'm howling for you. Alright. There's something wrong with this plot. The actors here have not got a clue. Baby, I'm howling for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Afifah dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Nasional dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum internasional sebagai praktik. Sejarah hukum internasional sebagai praktik dibagi menjadi 5 masa, yaitu ada pada masa peradaban kuno, masa abad pertengahan Eropa, masa Eropa pasca perjanjian Westphalia, masa antara dua perang dunia, dan masa modern. Masa peradaban kuno pada zaman Romawi, hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi, karena masyarakat dunia merupakan satu imperium, yaitu Imperium Roma yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi, sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah, dan dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan. Yang kedua yaitu masa abad pertengahan Eropa. Selama abad pertengahan, dunia barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar, sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa pada saat itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dari tahta suci. Kemudian sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani, kondisi stagnan dalam perkembangan hukum internasional di Eropa akhirnya berakhir dengan munculnya gerakan reformasi yang melahirkan aliran Protestantisme dalam agama Kristen Martin Luther Calvin. Ketika kelompok Protestan semakin kuat dan terang-terangan menantang otoritas Paus, perang bernuansa agama meletus di Eropa antara kekuatan Katolik pendukung Paus dengan kekuatan Protestan penentang Paus. Selanjutnya pada masa Eropa pasca perjanjian Westphalia. Perang 30 tahun pada akhirnya usai dengan disepakatinya perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Dalam sejarah hukum internasional, perjanjian Westphalia memiliki arti penting karena kerajaan-kerajaan menjadi lebih independen, tidak didominasi oleh kepentingan agama melainkan nasionalisme. Setelah perjanjian Westphalia disepakati, hukum internasional mulai bertumbuh di Eropa. Namun, saat itu hukum internasional hanya dianggap diberlakukan bagi negara-negara lain di luar Eropa yang dipandang inferior atau lebih rendah daripada bangsa Eropa. Yang ketiga, ada masa antara dua perang dunia. Pada tahun 1914 sampai 1918, negara-negara terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Tahun 1939 sampai 1945 kembali negara-negara terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Di antara kedua peristiwa tersebut, tonggak yang penting dalam sejarah hukum internasional adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang menjadi cikal bakal PBB di kemudian hari. Pada tahap ini, negara mulai memandang bahwa kerjasama antara negara secara universal perlu dilembagakan. Terakhir, ada pada masa modern. Sejarah hukum internasional pada masa modern dimulai pada tahun 1945 dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua saat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations terbentuk. Selepas Perang Dunia Kedua, banyak negara non-Eropa yang semula menjadi koloni negara-negara Eropa memerdekakan diri menjadi negara independen. Negara-negara ini lantas menjadi kekuatan yang dipertimbangkan dalam politik internasional. Sejak saat itu, hukum internasional berlaku secara universal. Selanjutnya, Saya akan menjelaskan pengertian dari para ahli. Yang pertama adalah Saint-Open-Hill. Menurutnya, hukum internasional adalah nama untuk sekumpulan aturan, kebiasaan, dan konvensi yang dianggap mengikat secara hukum.
oleh negara-negara beradab dalam hubungan mereka satu sama lain. Dan kedudukan hukum ini tidak berada di atas negara manapun. Yang kedua, ada Mostar Kussumaatmadja. Menurutnya, hukum internasional merupakan seluruh kaidah serta asas yang di dalamnya untuk mengatur hubungan maupun persoalan yang berhubungan dengan batas antar negara, serta subjek hukum lainnya. Kenyataannya, hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antara negara saja, tapi mengatur hubungan yang dilakukan antar negara dengan subjek hukum internasional bukan negara. Misalnya, hubungan antar negara dengan organisasi internasional, hubungan organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional lainnya, hubungan negara dengan tata suci, dan hubungan antara negara dengan individu dalam hal yang khusus. Apakah peran hukum internasional? Hukum internasional dimaksud sebagai suatu upaya untuk memelihara perdamaian dan mengabaikan atas segala bentuk peraturan yang tidak menyukai berbagai peraturan-peraturan terkait dengan kebijakan tinggi, yakni berkaitan dengan isu perdamaian atau perang. Bentuk hukum internasional. Hukum internasional memiliki beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia tertentu. Antara lain yaitu hukum internasional regional, berlaku atau terbatas di daerah lingkungan yang berlaku. Misalnya, hukum internasional Amerika, konsep landasan kontinen yang mula-mula tumbuh di benua Amerika hingga menjadi hukum internasional umum. Yang kedua, hukum internasional khusus, berlaku bagi negara-negara tertentu, misalnya Konvensi Eropa mengenai HAM. Terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk hukum internasional. Sekarang saya Nisha Nurhaliza ingin menjelaskan tentang peran hukum internasional. Peran hukum internasional ada 5. Yang pertama yaitu membantu mengatur hubungan perdamaian antar negara. Negara mengetahui perilaku apa yang diharapkan dari mereka dan mencoba untuk mengikuti aturan. Dengan begitu, situasi yang tidak diinginkan dapat dihindari. Yang kedua, membantu dalam mengatasi masalah yang dihadapi di tingkat internasional antar negara. Kedua belah negara dapat berkonsultasi ke Mahkamah Internasional untuk memutuskan kasus di antara mereka. Yang ketiga, hukum internasional sangat membantu dalam menentukan aturan diplomasi, yang merupakan instrumen yang paling penting dalam menjaga hubungan antar negara. Yang keempat, isolasi pada masa ini tidak mungkin dilakukan. Negara-negara saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur perdagangan antar negara dan kegiatan bisnis, seperti perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral, prinsip penyediaan keuangan bantuan, kebijakan pasar internasional, dan lain-lain. Yang terakhir, hukum internasional memiliki peran dalam perlindungan dan pemajuan institusi sosial dan politik. Hukum internasional telah mengkodifikasikan dan menetapkan aturan dan standar untuk memajukan hak asasi manusia, hak perempuan, hak buruh, perlindungan anak, pekerja anak, hak-hak hewan, dan lain-lain. Saya Fidya Lawal Putri akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional. Sumber hukum merupakan jawaban atas pertanyaan di mana ketentuan hukum yang bisa diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkret dapat ditemukan. Secara garis besar, sumber hukum internasional dapat digolongkan menjadi sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum subsidiar atau tambahan. Adapun sumber hukum internasional yang utama yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum. Sementara yang termasuk sumber hukum internasional tambahan adalah keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemukakan dari berbagai negara serta keputusan Badan Perlengkapan Organisasi dan Lembaga Internasional. Halo semuanya, saya Teresa Angelika dari Prodi Hubungan Internasional dari kelompok 3 Hukum Internasional. Saya akan menjelaskan mengenai subjek-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional.
Berikut saya akan menjabarkan beberapa subjek-subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara. Negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahannya sendiri. Yang kedua ada organisasi internasional. Organisasi internasional bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Klasifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah PBB. Yang kedua adalah INGO atau International Non-Governmental Organization. Organisasi non-pemerintah dapat bersifat organisasi internasional yang disebut INGO. Jadi, INGO yang ruang lingkupnya global dan INGO yang ruang lingkupnya regional. Hanya pada umumnya, INGO bergerak di bidang-bidang khusus saja. Yang ketiga ada individu. Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Masih bersumber dari buku yang sama, diterangkan Mohtar Kusumatmadja, Perjanjian Versailles 1919, memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Yang keempat ada ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. ZEE merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Yang terakhir ada landasan kontinental. Pengertian dari landasan kontinental merupakan dasar laut yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau bentuk dilihat dari segi geologi atau geomorfologinya. Jarak landas kontinen perairan Indonesia adalah memajang dari pantai sampai kedalaman laut 100 hingga 200 meter. Peraturan mengenai batas ini merujuk dari ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Maharani dari kelompok 3 Hukum Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang due cogence sebagai norma tertinggi dalam hukum internasional. Dikemukakan bahwa keberadaan due cogence atau peremptory norma yang diakui dan diterima oleh negara-negara sebagai norma tertinggi. Nah, dalam piagam PBB pasal 103 menegaskan bahwa piagam PBB konstitusi dalam hukum internasional memiliki kedudukan lebih tinggi dari perjanjian lain. Kemudian keberadaan pasal 30 Konvensi Wina pada tahun 1969 menyatakan bahwa application of successive treaties relating to the same subject matters. Yang pada kali ini seperti yang saya sebutkan pada penerapan hierarki, bahwasanya due cogence adalah norma hukum tertinggi yang diakui. Konsep ini sendiri diduga telah ada sejak zaman Romawi. Due cogence sendiri merupakan asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Tidak ada konsensus resmi mengenai norma mana yang merupakan due cogence dan bagaimana suatu norma mencapai status tersebut. Contoh, pelarangan genosida, pembajakan laut, perbudakan dan penyiksaan. Lalu karakter utama due cogence adalah sifat non-derogable rights yang merupakan hak-hak yang mencakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Terima kasih. Semuanya, perkenalkan nama saya Falisha Azhara Putri Manopo. Saya dari Prodi Hubungan Internasional, kelompok 3 Hukum Internasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak mengadakan hubungan dengan negara lain. Hubungan yang terjadi tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen hukum yang disebut Perjanjian Internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Hukum internasional juga merupakan hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu.
hubungan ini terbagi menjadi dua teori. Ada monisme sama dualisme. Teori monisme mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional berada di dalam satu sistem hukum yang sama. Sedangkan teori dualisme mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional berada pada sistem hukum yang berbeda. Bagi negara yang memberlakukan teori dualisme, mereka berpikir ketika negara melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional, diperlukan adanya transformasi ketentuan hukum tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan atau hukum nasional yang bersangkutan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.